Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, Selamat kita malam, selamat siang, Pak. kembali hari ini akan review paper dan sepertinya teman-teman di sini juga udah 2 kali review ya. Jadi nanti kita habis review paper ini, kita coba ngobrolkan ide riset ya. Ide riset atau proyek yang barangkali nanti teman-teman itu bingung buat milih atau bingung untuk memulai, nanti saya ajari secara teknis juga kalau mungkin saya tahu gitu. Itu. Jadi yang pertama kita coba untuk review paper dulu. Nah, ini siapa yang mau review paper dulu? Saya Apa dulu aja, Mas Pak. Akbar dulu? Oh enggak, oh ya Pak, saya izin nggak review, tapi cuma Oh, ngikut dulu. Oh, enggak ikut review, tapi Iya. ngikut. Oke, siap. Mas Anugrah Pak tadi Pak bersedia. saya Oke, dulu Mas aja, Pak. Anugrah, silakan kalau mau duluan. Saya mau nge-review papernya Pak Abbas yang kemarin dikirim di grup. Ini punyanya Mas Alvin, Pak Abbas, sama Pak Wijana. Ini Pak Wijana tuh almarhum ya, Pak? Nggih. Oh ya. Iya, Pak Wijen lama. Halo Pak Halo, Pak Bagus. Bagus. Halo, bagus. Halo. Oke. Ya sudah dilanjut. Berarti Mas Anugrah dulu yang mau review. Silakan Mas Ya. Anugrah. Share Jadi screen. paper. Oh iya deh. Saya tak share screen dulu, Pak. Pak, kita bertiga janjian pakai item-item, mohon maaf ya Pak. Steph, kamu pakai apa, Steph? Hah, abu-abu Pak. Abu-abu. Oh, berarti enggak ya, beda ya. Hah? Yang janjian hitam-hitam bertiga itu ya. Oke, silakan. Ini udah kelihatan ya, Pak? Sudah. Jadi papernya ini judulnya Automatic Power Up Item Placement on Shooter Game Using Convolutional Neural Network. Jadi intinya memanfaatkan algoritma CNN untuk penempatan fitur power up otomatis pada game tembak-tembakan. Nah, untuk abstraknya sendiri ini di sini menjelaskan secara umum. Jadi game penelitiannya itu apa? Jadi penelitian ini untuk tadi penempatan item secara otomatis kan biasanya kan kalau yang namanya item penempatan itu kan dilakukan secara manual oleh developernya atau siapa. Nah itu kan makan waktu sama biaya sama itu sih waktu yang paling lama. Soalnya kan kalau gamenya besar kan juga pasti waktunya juga membutuhkan waktu yang lama juga. Ya. Untuk introduction-nya mungkin yang mana ya? Introduction-nya sendiri di paper ini menjelaskan tentang pada penempatan item tadi pada background yang pada background apa yang nyebutnya apa ya kalau yang di bawahnya game itu ya alasnya itu loh Pak, bawah Terrain. Nah tirin tadi di scan secara visual, jadi nggak gambar, itu di scan secara visual. Nah visual data tadi didapat dari scanning yang terdapat pada medan hutan yang telah ada pada satu gambar. Oh. Jadi di gambar, jadi di forest terrain tadi ada itu karena nanti dibagi-bagi di citranya di apa ya istilahnya ya dibagi-bagi kayak gitu. Nanti jadi pixel yang sudah diatur untuk jadi nanti datanya ada banyak untuk training dan testing dan visual dan validasi. Nah, untuk metodologinya ini yang pertama yang dilakukan mengenerate gambar medan hutan dalam game menggunakan proses deletion generator, lalu men-scan area untuk penempatan item dengan kamera. Nanti kameranya kan menghadapnya ada yang ke atas, ada yang dari atas, ada yang dari depan itu.
Nah, nanti ada rule-rules-nya. Kalau yang dari atas itu nanti kelihatannya gimana, kalau yang dari depan itu nanti penglihatannya gimana. Nah, yang kedua, mendapatkan spasial data dari sebuah gambar dengan memindai setiap bagian dari medan hutan atau forest range tadi. Yang ketiga, mengumpulkan dan melabeli setiap dataset secara manual. Nah, pada penelitian ini, labelingnya itu, kalau misalnya tadi yang gambar, mana ya gambar ya? Nah, misal pada gambar ini tadi dirasa cocok setelah menggunakan tadi dilabeling secara namanya positif. Nah, kalau nggak cocok buat penempatan item, itu berarti dilabeli negatif. Labelingnya secara manual. Terus ini konfigurasi CNN arsitektur yang ini berarti juga kayak buat modelnya dulu. Ini berarti sangat matematis dan teknis. Nah, kalau yang secara matematis itu aku belum ngulik sih, nanti hitungan matematisnya bagaimana. Cuma ngulik yang bahkan di sini aja. Selanjutnya training data. Nah, training data di sini menggunakan teknik forward propagation sama back propagation. Ini sama ini. Nah, buat dua teknik data ini memang biasanya digunakan pas untuk ini sih, neural network, untuk algoritma itu. Nah, penelitian ini menurut saya menarik banget ya, soalnya kan biasanya kan yang namanya CNN itu buat ini ya, buat klasifikasi gambar. Nah, tapi di sini sedikit dikembangkan jadi untuk penempatan fitur game, item fitur game itu tambah item update tadi. Yang ini menempatkan item berdasarkan modelnya, jadi model yang tadi dikonfigurasi di arsitekturnya. Di hasil dan diskusi di hasil penelitiannya hasil penelitiannya menghasilkan data training dan data validasi dengan jumlah 2.912 dilakukan dengan 20 epoch. Lalu dengan menggunakan backward propagation tadi, item dapat diklasifikasikan cocok atau tidaknya ditempati oleh item. Yang selanjutnya, item untuk power up sebisa mungkin ditempatkan yang tidak dilihat oleh pemain, tapi juga di tempat yang masih dapat dijangkau oleh pemain. Jadi agak tersembunyi. Nah, untuk penempatannya aturannya seperti ini. Ini kalau point of view dari depan, yang ini adalah view dari atas. Ya. Lalu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sebentar. Nah, di kesimpulan ini ada 8 eksperimen. Ada 8 eksperimen ini. Akurasi paling tinggi di nomor yang kelima, yaitu sebesar 9,5. Lalu skenario model inilah yang akan digunakan untuk menentukan setiap lokasi spasial setiap gambar. Nah, jadi angka ininya, angka 90,5 nanti digunakan untuk mengukur baik tidaknya tingkat akurasi item itu ditempatkan di lokasi yang tadi agak bersembunyi tadi. Kalau secara angka sih 90,5 ini sudah bagus ya kayaknya ya. Yang selanjutnya, item dapat ditemukan secara otomatis pada titik lokasi spasial. Lokasi spasial berada pada tengah gambar yang sudah diklasifikasi. Tadi kan ada yang gambar kecil-kecil yang sudah diklasifikasi tadi. Berarti item spasialnya itu di tengah, jadi nanti itemnya ditempatkan di tengah itu. Untuk mungkin kalau untuk hitungan matematis, teman-teman yang lain atau Pak Abbas mungkin bisa
lebih menjelaskan karena saya juga belum ngulik yang gimana-gimana kalau yang hitungan matematisnya tadi. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Mas Anugrah. Jadi tadi sudah disampaikan ya sama Mas Anugrah, paper yang punyanya Mas Alvin ya itu memang menarik sekali itu papernya sebetulnya itu karena kemarin itu saya sebetulnya mau cari biaya untuk mempublish paper itu, tapi saya nggak nemu biayanya, akhirnya saya publish di lokal. Tapi papernya itu yang baca itu sedikit, cuman yang sitasi itu bagus sampai profesor luar negeri disitasi di paper IEEE Access itu menurut saya tuh bagus sekali, bahkan profesornya sendiri dia bilang itu menarik gitu memang. Ya tadi ya semenarik yang tadi sudah dibilang sama Mas Anugrah. Ini saya bukannya muji-muji paper saya sendiri ya, tidak ya, maksudnya itu memang kenyataannya seperti itu. Nah itu kan juga hasil dari skripsi mahasiswa kita itu di lab. Oke, ada tanggapan dulu dari teman-teman, silakan. Silakan Pak Bagus. Oh silakan. Aku mau tanya ke Mas Anugrah yang review ya. Oke, sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih yang ingin Mbak tanyain karena penasaran sama papernya karena belum pernah lihat sama sekali. Yang pertama itu masalah labeling secara manual tadi itu berarti yang melakukan si autornya itu Mas, waktu sebelum eksperimen berarti ya. Iya. Nah terus kalau di situ dia state untuk cara melabelinya itu apakah dia punya referensi khusus, misalkan kalau terennya seperti ini berarti dia masuk ke yang plus, kalau seperti ini masuk yang negatif kayak gitu. Nggak ada sih Pak, itu cuman labeling kalau nanti udah apa ya, kalau udah dites dulu Pak kayaknya Pak. Kalau udah dites Belum. Jadi saya bantu jawab. Jadi mungkin Mas Anugrah belum ngerti proses untuk machine learning Pak Bagus. Jadi jangan dipaksakan untuk menjelaskan. Oke, saya bantu jelaskan. Sorry Pak. Jadi itu melabelinya itu kan ada dasar teorinya, dasar kita ngelabeli secara manual itu tadi tempatnya harus ada beberapa syaratnya. Kalau dilihat dari atas bagaimana, kalau dilihat dari depan itu bagaimana. Oke. Nah, setelah dilabeli tadi baru kita datanya jadi toh, itu kita training. Nah, kayak gitu. Waktu pas untuk data apa sebelum itu berarti labelingnya sebelum training ya? Iya. Nah, pas Kan karena trainingnya itu kan supervised learning Pak. Kalau supervised learning kan tetap butuh label. Nah, pas labelingnya itu tuh ada berapa data Mas? Ada berapa label maksudnya, ada berapa kelas ya? Bukan. Ya 2 kelas. Jumlahnya ada berapa gambar? Oh gambarnya itu saya lupa sekitar berapa ribu, 3.000 atau sekian gitu. Totalnya 3.000 Pak, buat data testing, validasi sama training. Total semua datanya segitu Pak. Pertanyaanku kalau misalkan jumlah datanya sebanyak itu bisa nggak sih pakai kayak semacam image processing simple untuk nentuin misalkan kalau di sini nggak ada objeknya berarti kan otomatis ketutupan pohon. Nah itu berarti posisinya oke tuh buat label positif kayak gitu daripada ngasih label manual gitu. Jadi kita ngasih label manual itu untuk membentuk model algoritmanya. Karena kan terrain yang di-generate itu kan pasti berbeda-beda. Nah, jadi meskipun berbeda-beda kan dia memiliki distribusi data yang sama itu. Data terrain forest kan, meskipun nanti dia di-generate bentuknya berbeda-beda, tapi dia punya distribusi yang sama. Nah, setelah nanti selesai di training, baru nanti si desainer itu akan menggunakan model kita, model algoritma yang sudah selesai di training tadi, Pak Bagus. Jadi dia tinggal pakai modelnya aja, terus dia tinggal ngeklik, lakukan forward propagation, dia nunggu aja langsung otomatis menempatkan langsung seperti itu. Ya, oke, paham sih. Jadi maksudnya kalau misalkan
dari saya pertanyaan itu kenapa misal ini cuman berandai-andai aja. Misalkan kita bisa nge-push dari awal itu sebisa mungkin dilakukan secara otomatis itu apakah bisa gitu? Nggak bisa kan ngambilnya dari data gambarnya. Itu sebetulnya otomatis, waktu motongnya itu otomatis Pak. Jadi sebetulnya kita pakai simulasi fisika sederhana gitu toh buat gerakkan kamera. Mau gerakkan kamera sekotak-kotak petaknya tadi. Jadi sekali terrain itu kita nunggu dulu buat dapetin semua gambar kameranya itu kan kepotong-potong nanti gambar terrainnya itu dari atas. Lah setelah kepotong-potong kita label satu-satu manual. Oke. Terus yang lain kalau mau tanya? Selama ini belum ada cara yang itu sih memang. Oke. Yang lain silakan. Saya lagi ya. Yang masalah tentang pakai propagation, kalau dari Mas Anugrah baca mungkin di situ ada alasan nggak sih kenapa pakainya akhirnya forward propagation gitu? Kenapa nggak teknik yang lain? Jujur aja saya tahunya juga kalau CNM tuh teknik testingnya teknik testingnya pakai forward propagation sama propagation itu Pak. Nah, bedanya forward propagation sama back propagation aku juga belum ngerti sih, tapi kalau misalnya CNN pasti itu sih data trainingnya pakai itu sih. Silakan menambahkan Pak Abbas. Oke, waduh, kayak mbak aku Gus. Basically neural network itu udah pasti ya, forward sama backward untuk training, testingnya menggunakan forward propagation itu udah pasti. Apapun jenis neural networknya, mau dia CNN, LSTM, lain-lain itu mesti seperti itu. Ada forward sama backward. Itu bedanya Pak, forward sama backward Pak? Itu udah standarnya dari neural network. Neural network itu kan cara kerjanya kan seperti itu. Dia kan kenapa disebut dengan feed forward, karena dia itu kan menerima input dari layar sebelumnya yang dia itu nanti akan jadi feed atau jadi umpan maju kan, itu bahasa Indonesianya umpan untuk inputan di layar berikutnya dan seterusnya. Kenapa kok harus di backward? Karena kita harus mendapatkan gradien atau turunan parsial. Ya ini secara matematis ya, turunan parsial dari hubungan antara error yang kita dapatkan. Jadi kan nanti kan kalau ngitung forward itu di endingnya itu kita harus membandingkan dua, hasil dari jaringan sarafnya sama labelnya. Kalau hasil dari jaringan saraf dengan labelnya tadi terpaut jauh, lah itu kan berarti kan model kita belum terbentuk, artinya errornya masih tinggi, makanya dia harus di backward dulu supaya kita bisa bentuk gradien. Nah setelah itu sebetulnya ada lagi forward, backward sama update bobot. Lah, setelah kita backward, itu proses berikutnya adalah update bobot. Nah, di update bobot tadi, itu kita akan memperbarui setiap parameter bobot dari jaringan sarafnya. Sehingga diharapkan yang tadinya parameter bobot itu random, itu dia mengenali suatu pola tertentu. Dia menyimpan suatu nilai tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan model. Jadi kenapa kok algoritma machine learning itu bisa otomatis dia istilahnya tidak perlu secara eksplisit kita program, karena ya parameternya tadi itu sudah terbentuk. Kalau kita sudah lakukan training, kita tinggal ngisi data yang baru, jadi outputnya langsung keluar sesuai dengan pola yang tadi sudah di training, seperti itu. Nah itulah bedanya klasik artificial intelligence dengan machine learning. Kalau artificial intelligence kita kan harus berpatokan pada rule. Kalau kita punya rule, kita harus nambah coding secara eksplisit. Tapi kalau machine learning tidak, kita hanya langsung belajar dari data dan kita tidak perlu secara eksplisit di program. Dia juga bisa menghasilkan rule juga. Dia memiliki kemampuan seperti itu. Nah, itu kerennya machine learning sekarang seperti itu, apalagi deep learning. Oke, Mas aku mau tanya Mas, ini contoh dari yang misalkan satu gambar itu ya, katakanlah dia ini ada suatu posisi yang bagus di balik pohon. Nah, terus pertanyaannya, misalkan kita ada beberapa parameter kan untuk bilang bahwa gambar itu tuh bagus untuk menyembunyikan itemnya.
Nah, misalkan bisa dari ukuran pohon, bisa dari jarak pohon ke item, bisa bisa misalkan sudut kamera ke pohon kayak gitu kan. Nah, itu kan parameter-parameter. Nah, pertanyaanku tuh kaitannya parameter dengan hidden layer itu tuh apakah kita itu bisa tahu Mas, misalkan kayak oh parameternya seperti ini tuh berarti ada di hidden layer yang misalkan saya di apa di node itu sebutannya apa node apa graph apa Neuron. neuron neuron yang ke satu ini misalkan atau itu tuh memang ya secara abstrak yang nentuin nanti berarti adalah langsung si NN-nya itu. Ah, itu dia penasaran ya, Pak Nah, Bagus ini. Jadi pertama kita pisahkan dulu antara parameter ya. Definisi parameter di jaringan saraf itu adalah bobot. oh, Parameter itu bobotnya. Bobot itu kalau di jaringan saraf itu gambarnya itu yang garisnya, yang menghubungkan antara satu neuron dengan neuron yang lain. oh, Garisnya itu disebut dengan bobot. Ketika kita mau lakukan training, itu awalnya bobotnya random. Kita taruhlah sembarang angka di situ, nanti kita training, nanti angka-angkanya itu akan terbentuk secara otomatis. Ya bukan otomatis, melalui proses forward, backward, update bobot kayak gitu. Dan nanti kalau udah terbentuk, maka mau diberi input apapun, jadi node tadi itu input Pak. Node tadi itu input. Jadi kalau misalnya kita punya 5 atribut data ya, misalnya kita pakai data tabular biasa, misalnya kalau data rumah itu kan kalau kita mau mengklasifikasikan rumah, dia punya rumah yang apa namanya, luas bangunannya berapa, terus luas tanahnya berapa kamar dan lain-lain lah, itu atributnya. Kalau seandainya ada 10 atribut, maka di inputnya nanti akan ada 10 neuron, 10 buder-buder gitu sebagai input neuron, input layer. Nah, terus kita taruhlah hidden layer. Hidden layer itu belum ada inputnya. Hidden layer itu baru ada inputnya setelah kita lakukan forward propagation dari input layer ke hidden layer. Karena kan output dari forward propagation di input layer tadi itu merupakan inputan untuk si hidden layer. Nah, jadi kenapa kok disebut hidden layer? Karena dia tugasnya itu untuk menangkap representasi tersembunyi dari suatu pola tertentu, sehingga nanti dia bisa mengenali sesuatu juga di situ. Intinya seperti itulah. Nah, terus habis itu output layer juga yang mendefinisikan kita. Kalau misalnya kita mau mengklasifikasikan biner, ya atau tidak. Contohnya di sini kan biner tadi. Mau ditempatkan di situ, apa enggak ditempatkan di situ itemnya. Nah, itu hanya butuh satu neuron toh. Nah, satu neuron itu fungsinya itu kayak saklar, ya tidak gitu. Nah, tapi nanti perhitungan dari jaringan saraf itu tidak, ya tidak, melainkan 0 sampai 1, dari range 0 sampai 1. 0, sekian lah. Kita hitung errornya, yang tadi error dimaksud itu. Error antara yang dihasilkan dengan jaringan tadi dengan yang ada di label. Kalau misalnya boleh dipasangkan nilainya 1, kalau nggak boleh kan 0. Nah, kita bandingkan aja. Untuk semua data loh. Ini tadi saya ngomongin satu data. Padahal ini dari ketika training itu kan datanya banyak. Nah, sehingga kan dia nanti akan mengalami banyak variasi data. Nah, dengan banyak variasi data yang masuk, terus training yang terjadi itu, maka bobot tadi akan bisa terbentuk. Kayak gitu. Sistemnya itu kalau Pak Bagus kan spesialisnya di genetik ya, genetik algoritma itu berbeda. Kalau genetik algoritma kita harus lakukan kalkulasi itu, iterasinya dilakukan terus-menerus. Tapi kalau di jaringan ini kita lakukan itu hanya ketika training saja. Kalau sudah jadi modelnya ya tinggal dikasih input yang lain, outputnya otomatis sudah mendekati 0 sama 1 tadi, sehingga langsung bisa diklasifikasi. Itu kalau klasifikasi biner. Gitu Pak. Oke Mas, makasih. Ya wes engko nek masih tahu ya gampang. Dari awal tuh, dari neuron itu sejarahnya panjang soalnya. Ya, Memang menarik sekali. Benar, itu menarik sekali. Kalau dari genetik dulu saya awalnya juga pas kuliah S1 tuh belajarnya genetik toh. Semester 3 itu saya baca-baca itu tertarik genetik algoritma. Tapi waktu S2 ketemu sama neural network itu lebih tertarik lagi. Ternyata luar biasa. Coba aja nanti.
Gitu. Berikutnya ada yang mau ditanya lagi? Tadi tambahan ilmu buat teman-teman juga itu barangkali kalau nanti tertarik untuk ke jaringan saraf itu peluangnya sangat besar sekali. Hanya saja sekarang banyak banget tools, jadi teman-teman pada terlena sama tools, nggak tahu cara kerjanya. Yaitu yang jadi masalah, itu yang harus berhati-hati kita itu. Terus Steph, Bahaya. dengerin Steph. Iya Pak. Oke, Steph, gimana? Kamu mau tanya atau Steph? Itu Pak sekalian Pak. Misal data analisis itu kita butuh nggak sih Pak yang namanya kayak CAC kayak deep learning gitu Pak untuk data analisis? Data scientist maksudmu? Ah, Kalau nanti kamu kerja jadi data scientist ya jelas lah. Itu kan saya, udah makanan klasifikasinya itu, wajib Pak. itu. Klasifikasinya, tapi kan beda. Biasanya kita untuk menghitung kayak itu Pak, harga-harga gitu Pak. Jadi regresi gitu kan. Ya, ada dua. Kalau dia itu datanya itu sederhana dan itu polanya itu tidak terlalu rumit untuk dipelajari, biasanya kita gunakan algoritma machine learning biasa. Tidak perlu menggunakan neural network atau deep learning. Biasanya dia pakai algoritma seperti decision tree, naive Bayes, KNN dan lain-lain. SVM itu. Neural network juga paling multi-layer perceptron, bukan neural network yang deep learning. Gitu. Tapi kalau datanya itu kompleks, variasinya banyak, ketika kita sudah pakai misalnya SVM gitu, hasil akurasinya itu masih rendah, biasanya kita akan gunakan deep learning. Kayak gitu. Ya kan, karena kan yang di sini kan yang dituntut itu sebetulnya kan akurasi yang tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan akurasinya. Akurasi itu maksudnya apakah dia itu benar-benar bisa mengenali suatu pola yang beragam dari data yang disajikan, apapun bentuk data, apapun isi datanya, instance dari datanya itu seperti apa, itu dia harusnya bisa mengeneralisasi. Itu intinya seperti itu. Mengeneralisasi itu dia bisa, ya misalnya kalau kamu gunakan klasifikasi ya mengklasifikasikan dengan benar kayak gitu. Itu perbandingan klasifikasi yang benar sama yang salah tadi itu disebut dengan akurasi. Sederhananya gitulah. Itu Steph. Baik Pak. Udah, next. Lanjut. Berikutnya berarti siapa ini? Halo Mas Haris. Mas Haris, Iya Pak. mau review juga? Ntar aja Pak minggu depan. Oke, berarti nonton dulu ya. Oke, Mas Stephen sekarang. Silahkan review. Ini sih Pak, apa namanya, saya review sebuah itu. Ini saya presentasi dulu. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Saya di sini sekarang mau mencoba mereview sebuah tes yang dilakukan oleh Alan Turing pada tahun 1950 yang disebut sebagai Turing Test atau sebagai cikal bakalnya dari sebuah machine learning. Lalu apa itu Turing Test? Turing Test adalah sebuah tes yang digunakan untuk menguji apakah sebuah komputer dapat berpikir layaknya manusia. Turing Test ini dibuat oleh ilmuwan yang bernama Alan Turing, yang seorang ilmuwan komputer dan matematikawan. Lalu di dalam sebuah tes ini, tesnya itu jadi gini. Sebelumnya itu Alan Turing itu mengusulkan, dia tuh kayak punya proposal tuh bahwa dia tuh ingin mencoba apakah sebuah komputer itu bisa memiliki level intelijensi seperti manusia, seperti itu. Lalu itulah tujuan tes ini untuk menguji apakah dapat sebuah komputer memiliki kepintaran yang hampir sama dengan manusia. Tesnya itu lumayan simpel. Tesnya itu seperti kayak kita berbicara dengan seseorang dan chatbot. Nah, lalu dalam tesnya ini tuh langkah-langkahnya dalam melakukan tes ini tuh adalah seperti ini. Jadi dalam sebuah tes ini ada sebuah 3 terminal, anggap aja 3 komputer, yang dimana ada satu orang sebagai penanya dan dua benda, satu orang lagi sebagai penjawab dan satu lagi sebagai komputer. Tugasnya sang penanya ini, dia tuh harus bisa memprediksi atau kayak itu loh, mengetahui apakah lawan bicaranya ini adalah sebuah komputer atau sebuah manusia.
Lalu dilakukan bertanya-tanyaan seperti itu, dan jika manusianya ini menjawab bahwa lawan bicara itu adalah manusia, walaupun endingnya itu adalah komputer, berarti tes ini dikatakan berhasil, dikarenakan si komputer ini berhasil mengelabui manusia dan berpikir bahwa dia itu sedang berbicara dengan manusia. Seperti itu. Lalu tes ini tuh juga awalnya diambil dan terinspirasi dari yang namanya The Imitation Game, yang dulunya adalah sebuah permainan yang dimana ada 3 orang, yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki, dan sebuah penanya yang gendernya itu bebas, mau laki-laki atau mau perempuan, dan penanya ini harus bisa menebak apakah lawan bicaranya itu adalah laki-laki atau perempuan. Tapi kalau yang versi Alan Turing ini adalah diganti dengan sebuah komputer. Lalu kelemahannya dari itu tes ini adalah di mana komputer itu hanya memiliki pembahasan yang terbatas. Jadi semisalnya komputer ini telah hanya diajarkan untuk membahas dalam dunia sepak bola saja. Berarti seandainya kita tanya-tanya sesuatu, bakal relate-nya tuh sama yang tentang bola-bola aja. Contoh seandainya kamu tanyain tentang masak-masakan, mungkin nanti robotnya bakal jawabannya mulai aneh-aneh gitu, mulai tidak nyambung. Ya itu makanya itu juga tidak bisa beradaptasi dengan pembicaraan baru yang sebelumnya dia tidak pernah menemukannya, sama ada beberapa kata-kata yang lumayan ambigu untuk ditelaah oleh sebuah komputer. Seperti contoh kita mungkin kayak tanya gitu ya, apa kita hanya bilang gitu contoh, aduh aku lapar, aku pengen makan, kira-kira di mana ya tempat makanan yang enak ya? Atau mungkin contoh, aku lagi marah loh gitu. Itu kan marahnya tuh seperti apa kan kita nggak tahu juga kan. Mungkin dalam artian marahnya tuh mungkin marah dalam hal bercanda atau marah dalam hal seperti apa gitu. Nah, komputer itulah satu kelemahan komputer yang tidak bisa memprediksi atau menelaah kata-kata yang seperti tersebut. Artinya kalau marah tuh ya marahnya ya kita marah gitu, marah-marah banding ini banding itu. Tapi kan kata-kata marah juga sendiri artinya mungkin banyak gitu ya bagi manusia. Seperti itu kelemahannya. Lalu untuk referensi-referensi yang saya ambil nih bisa untuk papernya sendiri bisa didapatkan dari ini. Kalau yang ini Plato Stanford Edu Entries Turing Test ini sebuah reviewnya. Paper yang asli itu udah nggak ada ya, kebanyakan tuh kayak cuma sebuah review-reviewnya aja. Untuk paper yang asli itu juga bisa dilihat di website Academic Open ini. Namanya papernya tuh aslinya tuh Computing Machinery and Intelligence. Ini dibuat tahun 1950 oleh Alan Turing. Ini bisa dicontoh nih, sebuah chatnya nih, antara bot dengan manusianya. Questionnaire-nya dibilang nih, tolong buat aku sebuah puisi tentang Fort Bridge. Nah, botnya pun jawab, nggak bisa, aku tidak bisa membuat sebuah puisi. Lalu dia mencoba pertanyaan lagi, matematika ini, lalu botnya pura-pura mikir, dan dia memberikan jawaban 105621 seperti ini. Lalu, do you play chess? Yes. Lalu dia pertanyaan, jika saya punya knight di daerah ini tempatnya chess K1 dan tidak ada pion-pion lain dan kamu hanya punya knight di K6 dan punya rook beteng di R1, it is your move dan itu adalah langkahmu, apa yang akan kamu mainkan? Dia akan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Sebetulnya ini juga dari hasil survei yang ada, komputer ini dari 10 orang, komputer ini berhasil menipu 3 orang dari survei-survei yang ada. Seperti itu. Nah, terus untuk riset selanjutnya, kira-kira seandainya saya bisa memiliki kesempatan, saya itu membuat sebuah chatbot yang sekiranya tuh chatbotnya tuh bisa berpikir sendiri secara manual. Seperti itu. Implementasinya sudah ada. Seperti yang teman saya buat di Discord tuh ada waktu itu. Dia di chatbotnya tuh, jadi kita tuh hanya masukin sebuah kata kunci, dan botnya tuh berusaha ibarat kata kayak menggenerate kata-katanya sendiri gitu. Nah itu tujuan saya tuh. Untuk riset selanjutnya saya ingin mencoba membuat bot yang bisa menggenerate sebuah kata-kata sendiri dengan kata kunci yang terbatas, serta dari memori-memori yang pernah dia terima gitu. Seperti dari data-data yang telah dia terima. Seperti itu kira-kira. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan? Sama maaf ya kalau katanya agak belibet-belibet. Oke, baik. Terima kasih Mas Stephen tadi menjelaskan paper lama Alan Turing ya. Menjelaskan Turing Test tadi.
Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk algoritmanya juga udah nggak ada sih saya cari Pak. Jadi cuma ketemunya ya itu review-reviewnya juga gitu. Seperti ini. Apa ya namanya, Alis apa ya? Lupa saya. Alis, betul. Alis sama satu lagi Perry Pak. Kalau Alis tuh tipenya tuh dia tuh itu kan kalau Perry itu dia jadi pertanyaan-pertanyaan yang dia dilontarkan ke dia balikin lagi. Kalau Perry itu tipenya kayak gitu. Sedangkan kalau Alice tuh dia itu ibarat kata kayak itu Pak, berusaha mengalihkan pembicaraan seperti jadi biar pembicaranya tuh hanya dalam satu daerah doang. Jadi mungkin kayak kita pengen ke bola, nanti ending-endingnya sama si Alice tuh bakal dibalikin lagi ke pembicaraan awal. Seperti itu botnya. Itu Ya, juga kira-kira ada. ya, Alis itu. Apa? Ya di sini Yang juga ada. terkenal ya. Ya betul Pak. Kalau di Indonesia namanya SimSimi. SimSimi ya betul. SimSimi. Lalu kalau Oke. implementasi test scoring ini juga banyak kok Pak. Biasanya kayak buat captcha itu contohnya seperti reverse test scoring tuh buat captcha. Terus biasanya buat chatbot juga, buat support apa namanya, buat itu support itu customer support itu. Bahkan Google juga udah punya ini GPT-3, ini OpenAI bikin namanya GPT-3 nih. Yang dimana dia tuh bisa kayak itu nyambung pembicaraannya untuk fiction, puisi, press release, code, music, joke seperti itu. Jadi dia bisa kayak menggenerate sendiri kata-katanya. Itu punyanya OpenAI itu. Tahu algoritmanya yang dipakai nggak? Kalau algoritmanya dipakai nggak ada Pak. Ini cuma ibarat kata kayak yang didapat dari gimana Pak? Yang dipakai OpenAI GPT-3 tahu nggak algoritmanya? Oh itu belum saya research Pak. Ya sudah, nanti coba dicari. Kan itu kan paper tahun 2020, jadi bisa dicari. Oh ya Pak ini. DV progress. Tapi masalahnya OpenAI itu Pak, sampai mengoding itu harus di Linux ya Pak. Di Windows nggak bisa. OpenAI itu kan banyak ya? Iya Pak. Nggak Banyak. cuman buat itu toh kan? Betul Pak. Tapi kan saya waktu itu mau nyoba bikin yang Universe Pak. Universe OpenAI itu dimana kamu bikin bot sendiri untuk bermain game, kayak main GTA 5 gitu-gitu. Itu hanya bisa decodingnya di Linux Pak. Sayangnya itu. Ya tadi GPT-3 pakainya deep learning. Pakainya deep learning, basisnya transformer. Apa tuh Pak? Transformer itu apa lagi Pak? Ya tadi belajarnya dari jaringan saraf dulu aja. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada? Ya tadi memang Mas Stephen itu menarik ya, penelitian itu memang dikembangkan sampai sekarang dan itu nanti ranahnya kemana-mana ya, namanya juga AI, penemu AI ya, jadi yang konsep AI yang pertama itu memang Alan Turing itu tadi ya. Nah, terus lambat laun itu dikembangkan memang tidak lagi secara spesifik, contohnya yang Google tadi dia mengembangkan GPT-3, algoritma yang digunakan itu arsitekturnya transformer. Transformer itu dibangun dari jaringan saraf rekursif. Nah, recurrent neural network itu juga bagian dari deep learning. Kalau mau cari-cari, silakan cari papernya juga ada itu tentang transformer. Nama arsitekturnya RNN-nya itu adalah transformer. Nah, jadi dia menggunakan mengadaptasi jaringan yang disebut dengan attention. Nah, ada mekanisme yang disebut dengan attention. Nah, itu kalian perlu pelajari lebih dalam lagi. Jadi memang beberapa state of the art sekarang itu leadingnya itu adalah deep learning di segala bidang itu. Di segala bidang. Tadi kan bidangnya Mas Stephen itu NLP, Natural Language Processing. Itu. Kalau teman-teman tertarik ke NLP, state of the art untuk algoritmanya saat ini ya masih deep learning. Visual recognition juga deep learning tadi CNN itu. Kemudian apalagi ya, sinyal processing juga deep learning. Kayak gitu memang
memang sedang naik daun ya, sudah sejak tahun, kalau nggak salah ya 5 tahun terakhir ini memang banyak sekali penerapannya dan cepat sekali itu. Penelitiannya itu luar biasa cepat sekali. Membaca paper-papernya itu hampir tiap tahun itu banyak sekali dan itu luar biasa. Ya, itu tidak lepas dari Mbah Godfather of AI. Kalau di sini belum kenal sama Godfather of AI, udah tahu belum? Mbah-mbah AI, mbah-bahannya AI. Udah kenal belum? Loh, Andrew Ng, Pak. Andrew Ng. Kak, cari aja namanya, masih hidup loh. Geoffrey Hinton. Collaborative deep learning and continuous class together. Geoffrey Hinton ini saya share di itu luar biasa, dia masih hidup dan masih membuat riset di usianya yang 70 tahunan. Dia 70 tahun buat algoritma baru loh. Yang paling mutakhir yang saya baca terakhir itu kapsul network. Yang terakhir ini dia mau mengadaptasi jaringan saraf otak manusia beneran ke backpropagation. Backpropagation itu mau diupdate sama dia. Karena dia merupakan tim riset waktu tahun 80-an itu, dia salah satu author dari tulisan backpropagation. Di tadi ya, yes. Ya luar biasa lah, profesor yang sangat disegani dan dia juara Turing Award tahun berapa itu saya lupa. Jadi kalau di AI itu ada Nobel sendiri namanya Turing Award. Lah itu Turing Award itu Nobelnya khusus untuk bidang AI. Kalau yang belum tahu, gitu. Menarik sekali tadi Mas Stephen memberikan pengetahuan tentang NLP dan bisa dari kita mungkin banyak yang penasaran, nanti habis ini tak cari-cari lagi gitu. Oke, next siapa ini yang mau Pak Bagus? Wah menarik Pak. Turing Award saya jadi ada tujuan hidup. Tujuan hidupnya untuk meraih Turing Award ya. Saya jadi tujuan hidup. Luar biasa itu, memang luar biasa itu kalau juara Turing Award. Oke, Pak Bagus ada yang mau direview? Barangkali mau di-share sama teman-teman? Kalau nge-review paper kayaknya belum siap Pak. Jadi mungkin ngasih masih masukan aja sih buat kalau misalkan pas teman-teman nge-review gitu, yang paling penting sih menurut saya itu frameworknya kalian harus anggap dulu. Framework itu berarti misalkan pas di modelnya atau di metodologinya, nah mungkin kalau misalkan tadi Mas Anugrah kan nampilin semuanya teks kan, nah itu mungkin ada baiknya kasih satu slide yang cuman khusus untuk nampilin modelnya atau frameworknya, itu udah menurut saya sih lebih bisa menggambarkan banyak hal. Jadi orang lain tuh pandangannya tuh bisa langsung memvisualisasikan gitu, oh ternyata seperti ini. Itu aja sih paling. Itu juga masukan dari profesor saya dulu waktu kuliah. Nah itu masukan yang bagus sekali dari Pak Bagus. Jadi gitu cara mereviewnya, jadi nanti diupdate lagi cara mereviewnya, lebih ke frameworknya, metodologinya itu dijelaskan lebih sederhana, dengan gambar pun juga tidak masalah gitu. Jadi tidak harus teks juga kayak gitu. Jadi itu akan lebih mudah untuk di-share ke teman-teman. Ya udah, saya mau review paper, cuman tadi saya nggak baca detail papernya. Wah ini saya nanti di roasting sama Pak Bagus ini. Ini paper baru tahun 2021 dan belum selesai, jadi ini conference proceeding. Tapi menarik ya. Udah kelihatan? Coba. Nah, ini tentang VR ya, tentang VR ya. Tadi kan biar ada beda sedikit ya VR. Jadi judulnya adalah Connecting the Brains via Virtual Age Gaze, Direction and Inter-Brain Synchronicity in VR. Nah ini paper conference tahun 2021
yang membuat ini juga beberapa pionir di virtual reality ya. Mereka memang itu. Nah, ini keren ya. Menurut saya ini papernya keren karena dia mencoba untuk menggunakan VR tadi itu mensinkronkan dengan neuropsikologi. Neuropsikologi ya. Di luar negeri itu ada istilah keilmuan neuropsikologi. Jadi ini melihat respon orang itu ketika dia berada di dunia virtual atau di lingkungan virtual, respon yang dia lakukan itu juga terkait dengan aktivitas neuron yang ada di otaknya. Ini benar-benar aktivitas neuron ya, kita nggak bilang ini jaringan saraf neuron, enggak, ini jaringan saraf beneran. Nah, kalau saya review secara singkat ya, jadi permasalahannya itu di sini ada suatu teknologi yang disebut dengan istilah hyperscanning. Nah ini, jadi teknologi ini merupakan teknologi terkini ya, yang kekinian gitu, untuk menghitung aktivitas dari 2 atau lebih orang. Jadi 2 atau banyak orang itu dihitung aktivitasnya itu secara simultan. Ini otak beneran, brain ya. Nah, kemudian hyperscanning ini kemudian dicoba untuk dilakukan di lingkungan virtual gitu. Ya itu belum banyak riset yang menggunakan itu. Jadi memang di sini dia katakan juga di lingkungan virtual itu hyper scanning itu masih belum banyak digunakan itu. Kebanyakan itu kan dia melakukannya untuk aktivitas di dunia nyata. Ya, jadi ya memang riset awalnya dari penelitian-penelitian sebelumnya yang karena ini masih riset awal ya di sini di kajian neuropsikologi itu. Jadi tadi apa namanya hyper scanning tadi itu sinkronisitas antara 1 atau 2 atau lebih orang tadi aktivitas otaknya itu bisa dilihat biasanya itu di dunia nyata. Di sini dia menduga bahwa ada aktivitas yang mirip dengan yang dilakukan di dunia nyata ketika kita berada di lingkungan virtual. Nah, kemudian ada permasalahan yang timbul yaitu bagaimana nilai interaksi sosial. Nah, intinya itu dia itu sebetulnya di sini kan kaitannya nanti dengan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial yang pada saat manusia tadi itu berada di lingkungan virtual. Kita berarti di sini adalah membicarakan tentang kolaboratif VR yang bisa digunakan banyak orang, banyak user. Nah, di sini dia menilai dari sudut pandang tatapan mata dulu. Meskipun nanti dia bisa menilai dengan banyak hal. Di sini dia terangkannya itu kalau aktivitas sosial itu kan bisa dengan banyak hal. Mana. Nah, bisa jadi mikroekspresinya, tatapan mata, gesturnya tangannya, dan lain-lain. Nah, itu bisa dinilai dari situ. Nah, di sini dia fokus ke matanya dulu. Nah, kemudian dia menggunakan teknik hyperscanning. Nah, jadi ketika orang tadi berinteraksi sosial di dunia virtual, dia gunakan teknik hyperscanning di sini. Nah, jadi motivasinya adalah dia ingin mengeksplorasi apakah tatapan mata tadi itu mempengaruhi sinkronitas antar otak antara satu user dengan user yang lain di lingkungan virtual. Nah, tatapan matanya itu tatapan mata apa aja yang dilihat sama dia? Ada averted gaze, directed gaze, sama natural gaze. Ya kira-kira dia mengkategorikan 3 ini. Kondisi tatapan matanya itu seperti ini kira-kira. Satu madep ada kasus itu, yang satu biasa ya, mengarah ke yang ditanya gitu misalnya. Kemudian yang satu natural ya, natural itu misalnya saya belum baca detail ini inti-intinya ini, tapi ya dari gambar ini kan bisa kelihatan perbedaannya. Gitu. Kemudian metode yang digunakan, mesti kalian teman-teman di sini penasaran ya, hyper scanningnya itu seperti apa sih? Gitu. Nah, metodenya seperti ini.
Kelihatan ya. Nah, di sini ada 2 orang misalnya, di sini katakanlah ada 2 orang, dia berada di dalam environment si VR, virtual reality. Mereka tentu saja terhubung dengan terhubung dengan jaringan ya, networking ya. Kalau nggak terhubung dengan jaringan ya nggak mungkin mereka bisa berinteraksi di dunia virtual itu, virtual reality. Lalu untuk mendapatkan posisi matanya tadi yang gerak kemana-kemana itu kan dia menggunakan perangkat VR, dia menggunakan HTC ya, HTC Vive Pro. Nah, dia menggunakan HTC Vive Pro itu untuk menangkap atau nge-track aktivitas matanya. Di sisi lain, dia juga menambahkan suatu alat untuk menangkap sinyal otak, elektrokartogram, sinyal otak atau disebut EEG disingkatnya. Nah, itu dia nambahi alat lagi di sana, ditempel gitu di headset. Tadi sudah pakai headset, terus ditempel lagi untuk beberapa alat untuk melihat respon otaknya si manusia tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh kedua user tadi ya, dia tinggal masuk di VR, dia interaksi sosial di VR, cuman itu saja. Nah, kemudian secara teknis, lebih teknis lagi, ketika dia berada di komputernya masing-masing, itu nanti diproses menggunakan Unity. Unity itu toolsnya untuk tools game ya, itu yang lazimnya teman-teman gunakan untuk membuat game. Nah, di sini dimanfaatkan dia untuk mendapatkan tracking matanya, karena dia menggunakan HTC Vive, berarti dia menggunakan library secara teknis ya, ini secara komputer itu dia menggunakan library mungkin Valve gitu ya, Valve VR, atau kemudian yang EEG ini dia menggunakan library khusus di Unity, juga ada yang untuk menangkap si sinyal jaringan otak itu, neuron aktivitas otak. Nah, setelah itu dia mendapatkan suatu file aktivitas dari EEG dan mata yang dialami oleh si user tadi ya, dalam bentuk Excel CSV ini, file spreadsheet gitu. Nah, dari sini didapatkan hasil, karena ini penelitiannya masih belum selesai, berarti hasilnya masih maksudnya hasil studi awal itu ya. Susah banget ngomongnya. Nah, jadi dengan penelitian yang dia lakukan ini, dia itu dapat menentukan apakah sinkronisasi antar otak tadi dapat dicapai di dunia virtual, di lingkungan virtual. Nah, di sana dia mendapati bahwa dia juga bisa mengidentifikasi beberapa parameter spesifik yang dapat menjadi trigger atau untuk mendorong si sinkronisasi antar otak tadi terbentuk. Di mana sinkronisasi antar otak tadi itu sangat berpengaruh ke interaksi sosial dari beberapa orang tadi gitu. Nah, jadi hasil studinya baru sampai sini. Meskipun demikian, nanti kalau ini penelitiannya dilanjutkan, ini akan jadi keren sekali menurut saya. Potensinya sangat luar biasa, karena ini akan bisa memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa. Jadi dia bisa saja dengan penelitian ini membuktikan bahwa aktivitas di dunia virtual dan di dunia nyata itu sebetulnya menggunakan aktivitas neuron jaringan otak yang sama. Sehingga itu akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia ya. Jadi intinya kalau kita melakukan itu di dunia virtual atau di dunia nyata, itu sama atau mirip gitu ya. Paling tidak mirip itu udah luar biasa sekali itu. Nah, ini bisa membuka peluang-peluang riset yang lain juga nanti di permasalahan ini tentang interaksi sosial di dunia virtual. Nah, itu bagus sekali. Itu mungkin yang bisa saya share. Ini papernya ya, ini paper dari CHI ya, interaksi manusia dan komputer human interaction. Kayaknya ini ACM ya, saya lupa ini dari mana ya. Ini dari ACM SIGGRAPH apa ya? Oh bukan, ACM CHI itu special interest group yang khusus untuk interaksi manusia dan komputer. Ini bagus, papernya bagus.
Nggak tahu udah di-state atau belum. Itu aja. Udah ada yang mau ditanyakan itu yang bisa saya share, teman-teman. Silakan Pak Bagus. Oke, Mas mau tanya, yang maksud sinkronisasi itu tuh maksudnya berupa aktivitas otak gitu ya? Ya, Berarti secara simpel apakah neuron atau bagian otak yang dipakai itu sama atau enggak gitu ya, baik di dunia nyata maupun virtual? ya, bisa jadi seperti itu. Eh, Pernah nonton SAO, Ra? Sword SAO Art Online. enggak. SAO tahu, tapi aku ada referensi yang lebih menarik sih Mas. Jadi ini aku pernah lihat satu review film yang mungkin kalian ada yang tahu juga, itu kayak ada buat suatu penjara, penjaranya itu virtual. Jadi kita di virtual itu cuma berapa hari, tapi pas di dalam dunia virtualnya itu tuh seakan-akan itu udah 1 tahun gitu. Jadi terus akibatnya orang itu nggak tahu apa dunia nyata yang mana, dunia virtual yang mana gitu. Bagus sih. Aku tapi lupa nama filmnya apa. Ya, oke, anyway, itu berarti cuman sementara ini cuman untuk mendeteksi apakah kayak aktivitas yang ada di otak itu mirip atau enggak dengan yang di dunia nyata maupun virtual tadi ya, gitu ya berarti ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Sama tadi aktivitas tatapan matanya ini kan inti yang dia pengen itu kan sebetulnya interaksi sosial. Hmm. Interaksi sosial itu kan ada tadi gestur, mimik wajah, mikroekspresi, terus tatapan mata. Nah, ini sementara dia pakai tatapan mata dulu, Gus. Gitu. Oh, Ya itu makanya ini menariknya itu kalau itu dilanjutkan semua. Nah ini nanti jadi kayak tadi yang diceritakan di filmmu itu. SAO pun juga demikian kan. Jadi bahkan nanti ya ada sisi positif dan negatifnya memang dari penelitian ini sebetulnya. Cuman ya kita semoga positifnya aja lah. Jadi memang sisi negatifnya ada. Tapi ini juga bisa digunakan untuk trauma healing misalnya. Untuk depresi, trauma healing itu sangat bisa sekali menurut saya gitu. Untuk menambah kepercayaan diri seseorang itu juga bisa, ya toh. Yang tadinya dia nggak mau berinteraksi sosial, dia coba interaksi sosial di VR. Habis itu dia dilepas di dunia nyata, nanti dia bisa. Yang tadinya dia kurang supel, nanti bisa supel. Jadi manfaatnya mungkin banyak juga sih sebetulnya. Meskipun yang paling berbahaya kan adalah apa? Cuci otak. Yang paling berbahaya itu cuci otak itu di VR itu. Memang sing itu menurut saya itu mengerikan ya. Tapi ya semoga tidak. Ya namanya teknologi apapun ya pasti ada dua sisi ya, kayak pisau itu ya. Oke, gimana Mas Steven? Tadi tunjuk jari. Pak Bagus sudah? Oke, Mas Steven. Berarti Pak dengan teknologi tadi Pak, kita tuh juga bisa melihat aktivitas otak gitu ya Pak? Betul. Tadi pakai Berarti kan hyper scanning itu tekniknya. Bisa diimplementasikan juga ya Pak, bisa kayak ada orang yang mungkin punya gangguan kayak paralis gitu kan Pak? Nah itu apa ya istilahnya penyakit psikologi yang apa ya Schizophrenia yang bacanya susah itu yang depannya S itu loh. Schizophrenia gitu. Ya itu schizophrenia itu. Nah itu dia punya halusinasi yang mengerikan itu bisa juga di situ ya. Mantap Mungkin Pak. dia kalau diletakkan di dunia virtual itu buat terapi itu kan lebih aman ya. Kalau di dunia nyata mungkin jadi nggak aman ya karena dia bisa nanti arahnya ke psikopat. Cuman kalau di dunia virtual kan nggak ada yang harus dikorbankan ya. Tapi kan untuk proses penyembuhan itu bisa, Mas Stefan. Bisa sekali itu. Makanya ini penelitiannya itu juga bisa untuk kesehatan mental. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang barangkali tertarik. Nah itu tadi yang memberikan gambaran ke teman-teman. Penelitian komputer itu tidak terbatas di komputer aja, tapi bisa multidisiplin. Oke, Mas Haris, Mas Akbar, berarti belum ada ya ini?
Belum, Pak. Belum ya. Biasanya ini kalau mungkin Mas Haris itu atau Mas Akbar itu sehat itu biasanya udah review ini papernya. Oke, oke. Semoga nanti besok minggu depan atau kapan itu kita ketemu lagi, kita update paper lagi lah. Ini kita sudah punya 3 paper yang buat update ilmu kita itu bersama-sama. Mungkin itu aja yang bisa kita sharingkan tentang review papernya. Ini saya akan matikan saja rekamannya ya, karena habis ini kita akan bahas ide. Kan saya tidak publikasikan idenya karena kan nanti kalau dipublikasikan kan gimana gitu. Ya. Oke, saya matikan dulu recordingnya.